Shalom, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan tugas kita, aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengar sebagian dari firman Tuhan untuk menjadi bekal kita untuk melakukan tugas dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian bagimu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Dan kami akan memulai pekerjaan kami pada hari ini. Tetapi kami memohon Tuhan bimbingan-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Terutama Tuhan pada pagi hari ini sebelum kami melakukan pekerjaan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Untuk menjadi bekal dalam hidup kami pada hari ini. Dalam melakukan aktivitas kami Tuhan. Kiranya bimbing kami dan Roh-Mu yang kudus. Agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami terlebih dahulu akan dosa-dosa kami Tuhan. Agar kami layak menjadi hamba-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah doa kami ini Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Yaitu tertulis pada 2 Efesus ayat 20 yang tertulis demikian. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu pencuru. Dan judul khotbah kita atau firman Tuhan yang kita baca tadi adalah dipersatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, apabila kita mendengar dipersatukan di dalam Kristus, berarti pada saat terjadinya firman ini, ada terjadi perbedaan-perbedaan, ataupun ketidakbersamaan, ataupun ketidakbersatuan, sehingga Tuhan Yesus Kristus mempersatukan mereka. Yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, adalah pada saat perjanjian lama, sebelum kelahiran Kristus, terjadi yang antara orang yang merasa bersunat lahiriah, menganggap orang yang tidak bersunat lahiriah adalah sebagai orang-orang yang tidak terselamatkan. Karena mereka menganggap orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Kejadian ini terus berlangsung. Dan memang iblis sangat senang. Karena kejadian-kejadian ini yang membuat orang pecah, yang membuat orang berbeda, itu sangat menyenangkan hati iblis. Ada yang karena bersunat dan tidak bersunat menjadi pecah. Ada juga pada saat itu antara orang Saduki dan orang Farisi pecah karena orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan dari orang mati. Sementara orang Farisi mengakui adanya kebangkitan setelah orang mati. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Tetapi semua perbedaan itu setelah kelahiran Kristus. Terutama setelah Kristus disalibkan. Darah Yesus Kristus telah mempersatukan itu. Karena orang yang bersunat lahiriah dan yang bersunat hati itu telah diterima Yesus karena iman dan kepercayaannya. Apa yang dimaksud dengan sunat hati adalah sunat bagi hati-hati orang yang dapat membuang, memotong segala hal-hal yang membuat kehidupannya melakukan kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dari Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Apakah itu dengan kepentingan diri sendiri, apakah itu percabulan, apakah itu macam-macam dosa-dosa lain. Bagi orang-orang yang bersunat hati, mereka dapat menyunat hatinya sehingga tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Bapak Ibu sekalian, memang perpecahan ini selalu diinginkan oleh iblis. Iblis selalu senang. Sampai hari ini pun apabila di suatu rumah tangga terjadi perpecahan, di satu keluarga terjadi perpecahan, di suatu bangsa terjadi perpecahan, di suatu suku terjadi perpecahan, ini adalah kesenangan iblis. Saya mendengar beberapa berita dari online. Saat ini banyak perceraian terjadi di negara kita karena banyak istri mengadukan suaminya, meminta cerai dari suaminya karena suaminya di PHK dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dari keluarga tersebut. Memang kita akui Bapak Ibu sekalian, bahwa suami di PHK bukan karena kesalahan suami. Dan istri pun menuntut supaya suami menyediakan
nafkah ekonomi bagi suatu keluarga, itu juga memang wajar. Karena anak dan suaminya sendiri dan keluarganya harus makan. Tetapi pada keadaan pandemi yang sangat sekarang ini, yang sangat sulit ini, memang segala sesuatu terjadi yang belum pernah kita alami, telah kita alami sekarang. Kita jarang keluar rumah karena takut virus corona di mana-mana. Kita juga jarang keluar untuk mengikuti kegiatan lain yang biasa dapat menghasilkan uang. Apakah itu pekerjaan, apakah itu apapun. Nah sekarang kita di dalam pandemi ini terancam, tertekan. Bapak Ibu sekalian, tetapi jalan keluarnya bukanlah perceraian. Jalan keluarnya bukanlah perpecahan. Jalan keluarnya bukanlah pertentangan. Jalan keluarnya bukanlah perkelahian. Karena perkelahian dan pertentangan perceraian itu akan membuat akibat yang lebih mengerikan daripada karena semata-mata karena kehidupan ekonomi. Perceraian itu akan berdampak yang sangat jelek terhadap keluarga, terhadap anak-anak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, justru pada saat sekarang ini, pada saat kondisi pandemi yang sangat mencekam ini, disinilah kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus berdoa. Disinilah kita harus datang kepada Tuhan Yesus memohon dengan Roh-Nya yang kudus memberikan hikmat kepada kita. Agar kita dapat mencari solusi, agar kita dapat mencari jalan keluar terhadap ekonomi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berbuat? Apakah harus kita berbuat sesuatu pekerjaan jasa? Apakah kita harus berbuat, katakanlah, membuat warung, membuat makanan, dan lain sebagainya. Itu hanya dapat kita lakukan kalau kita bersatu suami istri. Karena di mana ada damai sejahtera, di situ berkat Tuhan berlangsung. Seperti yang kita dengar daripada Mazmur 133 yang tertulis sebagai berikut. Mazmur 133 berbunyi demikian. Persaudaraan yang rukun, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di sini terbukti saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan perceraian, bukan perpecahan yang menjadi jalan keluar terhadap kehidupan kita. Tapi justru di mana ada damai sejahtera, di mana suami istri dapat membuat kedamaian di tengah-tengah keluarga, di mana suami istri melahirkan damai sejahtera, perdamaian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudara-saudaranya, disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat. Seperti yang tulis pada firman Tuhan pada Mazmur 133 ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai pagi hari ini. Apabila ada perbedaan sekarang di tengah-tengah keluarga, apa yang harus dilakukan untuk dapat mencari nafkah? Apa yang harus dilakukan untuk dapat mencari segala jalan keluar terhadap semua tekanan hidup? Apakah itu untuk uang sekolah anak atau apapun? Kita hanya datang kepada Kristus, memohon berkatnya, memohon bimbingannya, agar Tuhan memberikan jalan keluar terhadap kita, agar kita bisa bertahan melampaui tekanan hidup, tantangan hidup pada zaman pandemi Corona COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, kiranya melalui firman Tuhan ini, melalui damai sejahtera yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita dapat bersatu hati, suami, istri, anak-anak, untuk bergandeng tangan, sama-sama untuk berdoa kepada Tuhan, memohon berkat anugerah Tuhan, agar kita dapat keluar dari setiap tantangan hidup yang dihadapi oleh setiap keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melakukan firman Tuhan itu. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji-pujian bagimu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami memohon Tuhan Yesus Kristus yang baik, bimbing kami dengan Roh yang kudus. Berikan kami damai sejahtera, berikan kami kesatuan hati dan pikiran di setiap keluarga, setiap individu yang mendengar Tuhan. Agar kami Tuhan di dalam damai sejahtera dapat menerima berkat-Mu seperti janji-Mu Tuhan yang tertulis pada Mazmur 133. Bimbing kami Tuhan, beri kami Tuhan kedamaian, beri kami saling mengampuni, saling memaafkan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang taat, setia dan tulus dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah Bapa doa kami ini. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kami. Haleluya, amin. Shalom.